Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila, NIM 192050163, Prodi PGMI. Nah, di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada yang tahu apa itu undang-undang? Ya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, kemudian undang-undang itu merupakan sebuah naskah, yaitu terdiri dari pertama pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, dan yang kedua batang tubuh terdiri dari 16 bab, ketiga mempunyai 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Baiklah, kita masuk pada struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Bisa dilihat ini struktur kelembagaan sebelum amandemen. Yang pertama Undang-Undang Dasar, kemudian MPR, lalu DPR, kemudian BPKP, kemudian Presiden dan Wakil, kemudian MK, dan DPA. Di bawah Presiden dan Wakil ada sekretari, kemudian lembaga non-departemen. Nah, kemudian ada struktur kelembagaan sesudah amandemen. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian di bawahnya terdapat DPR, MPR, DPD, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, MA, KY, dan juga MK. Di bawah Presiden dan Wakil Presiden itu terdapat Sekretariat Negara, dan di bawahnya terdapat Dewan Pertimbangan, lembaga non-departemen, menteri atau departemen. Oke, kita masuk kepada bagian sistem pemerintahan negara Indonesia setelah amandemen. Ada 6. Yang pertama Indonesia negara hukum, yang kedua sistem konstitusional, dan yang ketiga kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat, keempat presiden sebagai kepala negara tertinggi, dan yang kelima menteri sebagai pembantu presiden, dan yang terakhir kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Nah, jadi negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum yang berlandas pada Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Dan menurut Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen 2002, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dari ketentuan tersebut. Maka Presiden memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan sistem Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, karena didukung secara langsung oleh rakyat. Nah, kita masuk pada bagian hasil Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen dapat kita uraikan sebagai berikut. Yaitu ada 20. Yang pertama, bentuk dan kedaulatan, isi bab 1. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat, isi bab 2. Dan yang ketiga, kekuasaan pemerintah negara, isi bab 3. Yang keempat, Kementerian Negara, bab 5 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, pemerintahan daerah, bab 6. Yang keenam, Dewan Perwakilan Rakyat, bab 7. Yang ketujuh, Dewan Perwakilan Daerah, bab 7A. Dan yang ke-8, pemilihan umum, bab 7B. Yang ke-9, hal keuangan. Yang ke-10, Badan Pemeriksaan Keuangan, bab 8A.
Yang ke-11 kekuasaan kehakiman bab 9 UUD 1945. Yang ke-12 wilayah negara bab 9A. Ke-13 warga negara dan penduduk bab 10. Ke-14 agama bab 11. 15 pertahanan dan keamanan negara bab 12. 16 pendidikan dan kebudayaan bab 13. 17 perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial di bab 14. Ke-18 ada bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan isi pada bab 15. Dan ke-19 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 isi bab 16. Dan yang ke-20 aturan peralihan. Oke, cukup sekian dari video saya kali ini, pembahasan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan juga tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.